sementara ini kita menduga-duga kenapa 1922, karena beliau pertama kali merintis SHT tapi tidak di Madiun, justru di luar Madiun, kalau nggak salah di Porong atau di mana. Tapi ini ada dokumen yang lebih menguatkan. Jadi kalau kita mau memperingati SHT, nanti kalau ini sudah kita terima naskahnya itu bukti otentiknya yaitu iya, 31 Agustus. Makanya kalau kita tuh belum pernah ada yang namanya miladnya kapan gitu ya. Salam Ashter AE, ora ono kamulian, tampo paseduluran. Dengan keluarnya PK 155 TUN 2022 tidak banyak berdampak pada eksistensi Persaudaraan Setia Hati Terate yang dipimpin oleh Mas Murjoko. Sebab Persaudaraan Setia Hati Terate saat ini telah berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham RI, nomor SK Kemenkumham nomor AHU 00016226 AH 0107 tahun 2022. Justru PK 155 TUN 2022 berdampak sangat kepada badan hukum yang dimiliki oleh M. Taufik. Kenapa? Karena badan hukum M. Taufik disandarkan pada putusan kasasi 619 TUN 2018 dan kasasi ini dibatalkan oleh putusan PK nomor 155 TUN 2022. Jadi landasan hukum badan hukum Persaudaraan Setia Hati Terate milik Taufik ya buyar atau ambyar seketika. Makanya putusan PK 68 TUN 2022 menjadi tak berguna bagi kelompok M. Taufik. Biarkan mereka bingung mencari eksistensi yang lain setelah BH mereka rontok oleh PK 155. Simak dengan baik dan sampai selesai suara rekaman bincang-bincang ini, supaya tidak salah paham. Siapa saja orang-orang di baliknya Mas Taufik, mau dibawa kemana pengikutnya Mas Taufik, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bermanfaat untuk organisasi yang kita cintai dan kita banggakan ini. Selamat menonton videonya berikut ini. Pengurus pusatnya pulang Bali kecil. Karena, nah perhitungan saya, kalau masih punya kuota massa, dia paling akan mendirikan benda sendiri. Kalau tidak, besar kemungkinannya dia akan bergabung ke Harjo Utaman. Harjo Utaman di apa itu? Kalau nggak ke Rumpun Setia Hati kecil. Nampaknya yang kedekatan emosional mereka, kiblat keilmuannya mereka, nampaknya ke Jaten Solo, Jaten itu Karanganyar itu. Oke. Nah, ke Joko Kuncoro itu kan mantannya Suwarno. Nah, karena itu di belakang topik itu orang-orang tentang Hasan Suwarno termasuk itu Slamet Riyadi, ya kan? Terus Pak Imron, itu kan orang-orangnya Pak Hasan Suwarno, itu siswanya Pak Hasan Suwarno Solo, yang dulu sempat bertentangan dengan Mas Imam. Nah, itu padahal masih tingkat 1, tapi tahu-tahu tingkat 3, bahkan bisa ngesahkan tingkat 3 sendiri. Di situ. Mas Taufik itu tuh kan kecerane itu Pak Imron itu toh. Mboten ketemu Mas Maji nggih. Mboten kecerane Mas Maji. Mas Taufik itu pengesahan 76. Mas Maji belum tingkat 2. 7677 itu Mas Maji udah tingkat 2 nah belum itu. Tapi waktu itu udah Jawa Tengah kan memang dari dulu kan beda, agak beda. Nggih. Karena di Jawa Tengah itu ada SHO, ya kan, ada macam-macam esa banyak. Macam-macam esa banyak kalau jangan juga. Jawa Tengah, iya, termasuk Hasan Suwarno itu, ada Joko Sumaryono Semarang itu kan barisannya Joko Kuncoro semua itu dari Pak Hasan Suwarno semua sumbernya. Nggih. Jadi kenapa teng Jawa Timur ini? Ya. Teng Jawa Timur ini kok rame-rame, maksudnya teng Mas Taufik ini rencananya mungkin ada nanti perguruan ESA juga tapi dipecah. PSHT Nusantara sama PSHT Pusat Madiun gitu. Oh, kalau itu dulu itu rencana dulu.
Ya dulu sebelum Tapi Parlo kemungkinan 16 besar itu realisasi kayaknya kecil ya Mas ya? kecil, ya kecil. Dulu kan gini, sebelum Parlo 16, Iya. saya kan juga pernah di satu grup waktu itu masih BBM dengan orang-orang itu kan. Iya. 2014 itu kan masih BBM, dolanan ya. Iya. Belum ada WA sampai 2015 kan belum ada WA kalau nggak salah itu saya belum pakai WA. Punya masih BBM. Pernah satu grup dengan mereka memang ada wacana itu orang-orang itu di belakang Mas Taufik itu banyak orang-orang ex-Esatrate. Kan itu. Maksudnya ekstratrate bagaimana? Dulunya ikut Esatrate, Iya. ya Esatrate dari zaman Pak Tomo, zaman udah beda udah nggak ada dewi kayak Hati, SHO, Harjo Utaman, terus PPSHT 1922, Mas Bagio TA, ya kan? 1922 Indonesia, si siapa itu? Mas Timbong, ya kan? Mas Bambang Tunggal, orang-orang yang Bambang Tunggal itu kan? Itu banyak rumpun-rumpun ESA itu kan bergabung mereka di belakang Mas Taufik punya wacana untuk menyatukan seluruh ESA dikembalikan ke Trust Rodiwiryo. Kan gitu loh. Karena mereka selama ada ESA Trate ini mereka nggak akan bisa tumbuh berkembang. Kalau nggak mendirikan sendiri kan ya? Bahkan mereka sudah mendirikan sendiri-sendiri toh perguruannya. Kan ada SHO, ada ini kan sebetulnya. Mereka selama masih ada Esatrate, Jalan Merak itu mereka nggak akan bisa berkembang. Kalau berkembang ya nggak akan ngimbangi jauh. Nah, Mas Taufik diperalat untuk itu, untuk menyatukan, karena mereka umumnya iri dengan Esatrate. Kan itu loh. Ya iri dengan Esatrate, pertama ya iri dengan perkembangan Esatrate. Yang kedua, dia ada kurang suka dengan barisan Pak Sutomo Mangkujoyo, ya kan, terus ke Pak Ersat, ke siapa itu, Pak Mas Imam, ke Mas Maji, itu kan ada tiap tahap itu, tiap periode itu kan ada kelompok-kelompok yang tidak suka. Tetap ada, sehebat apapun orang, tetap ada pro kontra itu kan pasti ada. Kan nonton ya. Nah itu karena kaitannya umumnya kaitan dengan politik. Ya kalau dulu kan dan Pak Tomo kaitan dengan politik zaman tahun 48 PKI. Pusat politik zaman 65. Itu kan terlibat itu kan berbeda pandangan politik waktu itu. Ya. Nah, demi menyelamatkan Esatrate, orang-orang itu disuruh pergi dari Madiun. Pertama bedek ya ora diciduk, nek ora diusir ya diciduk, malah hilang. Kan itu. Jadi setelah itu dia tidak pernah dilibatkan urusan Esatrate. Karena apa? Zaman dulu kan ada istilah ojo cedak kebuku. Kan itu. Kalau orang aktivis komunis, aktivis PKI itu masih aktif di pengurusan Esatrate, otomatis di Esatrate akan di justice oleh pihak pemerintah Orde Baru bahwa Esatrate itu PKI. Bahaya. Masuk akal. Ya kan? Makanya zaman Mas Imam dulu Esatrate disterilkan dari orang-orang PKI. Nah orang-orang itu merasa disisihkan, gak sadar bahwa ini tujuannya menyelamatkan dia juga menyelamatkan Esatrate, itu gak sadar ke situ. Karena memang wong otak-otak ngono kan kadung kotor, Dek. Iya kan? Anaknya prasangka buruk. Nah itu akhirnya terjadi memusuhi terus dengan tokoh-tokoh Madiun yang masih eksis. Nah, dengan cara yang bermacam-macam alasannya. Akhirnya ya seperti itu. Nah mereka itu mau kembali ke Madiun, dia tidak ingin kehilangan eksistensinya. Kan itu ya. Karena kayak mantan anggota Mas Gembong, misalnya sampai pengurus di Ngawi, misalnya kan. Nah itu terus mantan Korlap, nah terus arep melok neng kembali ke Madiun, diberi hak yang sama, sampai-sampai ini terima. Iya kan? Tentunya kan dia berontak ada dulu. Tentunya boleh bergabung dengan mungkin catatan khusus. Mungkin tidak boleh terlibat di kepengurusan dulu dalam waktu sekian tahun atau gimana sebelum teruji kesetiaannya. Karena memang dosis cedera, ngerti lah. Misalnya orang-orang Esatrate dan perguruan lain dan ini kan saya kan banyak ya.
Nggih. Nah, itu misalnya mau kembali ke Sejahtera, kalau dan dia menyatakan saya ingin kembali ke Sejahtera, pertama, ya mesti kan pengesahan ulang. Yang kedua, dia tidak punya hak yang sama dengan para loyalis sebelumnya. Nggih, ini ku realita sekarang nih Mas. Kang mriki ini Iya. korlap sekarang niku kalau mau gabung lagi ke Madiun harus ikut pengesahan lagi. Lah tentunya jadi orang ini kan korlap yang orang-orang yang dulu kan juga seperti itu. Nah, makanya kalau dia kembali dengan permintaan maaf, jelas dia akan kehilangan eksistensinya. Kan itu, nggak punya hak yang sama masalahnya. Iya betul. Tokoh-tokoh itu supaya tidak kehilangan eksistensinya dan punya hak yang sama, caranya ingin meleburkan ke Sejahtera itu dengan cara menggunakan topik. Jadi seluruh Asia akan dilebur dari satu, akan menjadi Asia Nusantara. Kembali ke Trah Surodiwiryo. Jadi tidak ada Trah Harsotomo, tidak ada Trah Mas Pak Tomo, Mas Maji, Mas Imam, tidak ada. Kembali ke Trah Surodiwiryo. Makanya orang-orang JJ itu tidak pernah mau pasang foto Mas Maji. Kan tidak ada toh mereka ada acara paling-paling Mas Imam. Mas Imam makanya ya. Kalau di sini loh, terutama di sini saya tidak mau ke daerah lain dulu. Karena daerah sini kan begitu. Pokoknya kalau kaosnya itu Mas Imam jelas korlap ini. Ya. Kenapa Mas Imam? Itu sebenarnya di induknya sana sebenarnya juga ingin memutus jaringan Mas Imam. Karena nggak bisa dipungkiri. Wong itu dari Pak Tomo, termasuk Mas Imam, termasuk Mas Maji, tokoh perubahan itu. Masuk akal. Ingin memutus rantai sejarah itu. Betul. Gitu loh. Maka lah dia mau memotong langsung Mas Imam nggak berani. Karena apa? Banyak orang-orang itu masih fanatik dengan Mas Imam. Kan itu toh. Terutama Magetan itu kan punya jasa besar dengan Mas Imam. Sangat dekat dengan Mas Imam. Karena ada Pak Badini. Pak Badini makannya di sana? Nah iya, lah Pak Badini kan termasuk juga sangat dekat dengan Mas Imam. Orang itu Mas Imam masih dipuja-puja oleh orang-orang. Masih ketua umum juga ya Mas Badini. Iya, jadi seperti itu. Jadi ingin memutus rantai sejarah itu biar orang-orang itu orangnya masa lalu biar hilang. Betul lah. Kalau sejarah perjalanan itu tadi kalau masih ada rantai sejarah itu tidak dihapus. Korengnya orang-orang lama yang terus Hasan Suwarno saat rombongan itu tadi itu tidak akan hilang karena itu akan menjadi luka abadi bekas. Jelas nih. Nah, seperti itu loh. Makanya sekarang kita berusaha mengatur. Nah, sebab itu kalau kita bicara masalah DKP tentunya nanti dulu. Nanti teknisnya kita tetap fokus tentang padepokan. Kalau padepokan katakan sudah 80-90% sudah dikuasai. Nanti kita mainkan bukan organisasi, tapi korlapnya. Korlap kita bangun untuk lebih mudah untuk berkomunikasi. Terus temanya adalah kita mengambil alih padepokan yang sudah ditangani. Kalau itu sudah korlap yang menguasai, baru membentuk organisasi. Itu kan berbeda gitu loh. Daripada kita bahas organisasi mulai wae budak Kamu teknisnya. ya. Nah, yang kuncinya ya pokoknya nggak jauh. Pokoknya aja masalahnya jangan kena nah itu Mas. Itu nanti sangat-sangat sekali kita sayang. Ibaratnya apa ya? Kita itu bukan menang kalah ya, tapi kita itu sudah mempunyai kekuatan. Akhirnya kekuatan ini nanti main bola tadi. bola ini jadi di depan. Masa Itu aja lah. Menurut saya itu masalah ADRT maupun dibahas yang sejeli-jelinya Mas. Karena ADRT ini adalah merupakan amanah yang berikutnya. Sekecil apapun harus dibahas dan ini untuk menopang kelancaran organisasi. Dan yang lebih penting adalah meminimalisasi tentang motivasi. Memang bahasa hukum ini lain dengan bahasa politik. Ya, dari kan. Mohon ini perjalanan ke Jakarta.